Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Gunung Sindur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Gunung Sindur atau Lapas Gunung Sindur merupakan lembaga pemasyarakatan yang dipersiapkan untuk menampung limpahan warga binaan pemasyarakatan atau WBP dari Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Bukan saja karena posisinya yang strategis, tetapi daya tampung yang dipersiapkan pun cukup besar, yaitu mampu menampung sebanyak 1.308 warga binaan pemasyarakatan. Dengan telah dioperasionalkannya Lapas Gunung Sindur, sampai saat ini telah menampung limpahan dari Jakarta dan Bogor sebanyak 565 orang warga binaan pemasyarakatan. Lapas Gunung Sindur sejak mulai berdiri dan sampai saat ini digawangi oleh alumni lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP Angkatan 1993 sebagai lembaga pencetak tenaga profesional dalam bidang teknis pengamanan dan pembinaan WBP. Beliau adalah Saudara Edi Sigit Budiman, AMDIP SH MAP, kelahiran Kebumen tahun 1971, berbekal pengalaman yang cukup lama bertugas di lembaga pemasyarakatan dan Rukbasan, menjadikan beliau sebagai seorang pimpinan yang piawai dalam mengkondisikan lapas, sehingga Lapas Gunung Sindur merupakan lapas yang cukup kondusif sampai saat ini. Tugas pokok dan fungsi lapas adalah melaksanakan upaya pengamanan dan pembinaan bagi WBP. Fungsi pengamanan dititik beratkan pada pengamanan di beberapa sektor penting seperti pengamanan di P2U, blok, dan menara pengintai yang berfungsi untuk melihat ke dalam maupun keluar lapas. Bagian pengamanan ini dipimpin oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP. Fungsi ini sangat penting karena menyangkut keamanan lembaga dan seisinya. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan. Fungsi pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana pola pembinaan yang diberikan kepada WBP meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk merubah karakter WBP dari karakter yang kurang baik dengan kondisi yang sedang dalam disfungsi sosial, mengalami tekanan, stres, dan putus asa, menjadi karakter yang sehat, mampu mengendalikan diri, bisa bergaul dengan baik, dan menyadari akan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Mapenaling. Kegiatan Mapenaling merupakan kegiatan yang dirancang untuk mempersiapkan WBP agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru di dalam lapas. Dalam Mapenaling ini, WBP diperkenalkan dengan sistem dan pola pengamanan maupun pembinaan, aturan, dan hal-hal lain menyangkut hak dan kewajiban WBP. Masa Mapenaling ini dilaksanakan selama 1 bulan. Kunjungan. Kunjungan dilaksanakan setiap hari dan hari raya besar keagamaan, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari sistem sosialisasi dengan masyarakat, dalam hal ini teman, keluarga, dan kerabat lainnya. Asimilasi merupakan program dalam rangka mempersiapkan WBP menjelang pembebasan. Merupakan proses sosialisasi dengan masyarakat luar, tetapi masih dibatasi ruang geraknya dan dalam pengawasan. PB, CB, dan CMB merupakan hak WBP yang merupakan bagian dari sistem pembinaan berupa reward yang diberikan apabila WBP telah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kegiatan hasil inovasi. Kegiatan hasil inovasi yang dikembangkan oleh petugas pemasyarakatan sebagai bentuk penguatan dari konsep pembinaan sebelumnya. Kegiatan yang sudah berjalan untuk umat muslim meliputi kegiatan pesantren dengan melibatkan tenaga pengajar dari luar atau masyarakat maupun dari WBP yang mempunyai dasar agama yang kuat. Sistem rekrutmen santri dilaksanakan sangat selektif, disesuaikan dengan bakat dan minat WBP itu sendiri, sehingga santri yang tersaring sampai saat ini hanya sekitar 50 orang WBP. Pembinaan kemandirian.
Pembinaan kemandirian merupakan konsep yang dibuat untuk menciptakan WBP menjadi manusia yang mandiri. Artinya, manusia yang mampu melaksanakan fungsi sosial dengan baik dengan didukung oleh keterampilan yang dimilikinya, mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional yang sedang berjalan di masyarakat. Pada tatanan inilah, konsep pemasyarakatan dibangun, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Saharjo Sarjana Hukum mengenai konsep dasar perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Lapas kelas 3 Gunung Sindur beroperasi sejak tahun 2013, di mana fungsi lapas yaitu selain berfungsi sebagai pembinaan juga berfungsi sebagai keamanan. Dalam hal kegiatan pembinaan di lapas Gunung Sindur tentunya sebagai lapas yang baru kita secara bertahap melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tadi, yaitu diantaranya adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal kegiatan keterampilan untuk pembinaan. Salah satunya adalah kegiatan pengolahan limbah, di mana limbah karet kemudian kita olah yang nantinya akan kita jadikan produksi daur ulang kembali, yaitu seperti ban dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan-kegiatan selain kegiatan pemandirian juga kegiatan pengabdian, beribadah dan sebagainya sudah bisa dengan baik, di mana sarana dan prasarana sudah sebagian besar terpenuhi kebutuhan bangunan. Namun demikian ada beberapa hal yang karena memang lapas yang operasional tentunya banyak yang harus kita penuhi, diantaranya sumber daya manusia dan kebutuhan perlengkapan lain untuk menunjang kegiatan pembinaan warga binaan. Pembinaan kemandirian termasuk dalam TUSI bimbingan kerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan bimbingan keterampilan pertanian, peternakan, perikanan dengan fokus pada pembudidayaan ikan lele dan pakan ternak juga mebeler. Kegiatan pembinaan yang melibatkan masyarakat, yaitu dengan ditandatanganinya MOU dengan pihak ketiga, di mana WBP melaksanakan pemisahan karet dengan benang pada ban bekas sehingga WBP bukan saja mendapatkan keterampilan, juga mendapatkan premi dari kegiatan tersebut.